tal 1 berhadapan dengan siapa, tal 2, tal 3, wah alam dimensi nih. Harus itu. Oh, iku wong sing kendel mati kok. Sing wedi mati aja nyoba-nyoba mlebu nang ngene kamar kuwi. Kamar jinom iku khusus wong sing kendel kaya aku. Mati yo ben masih rada garuk-garuk ngono. Wis kadung mlebu piye iki ngono kan. Ya, ora apa-apa. Nek wong sing nyanyi malah mati tenan. Nang kamar jinom iku. Nah, gue kok ngene gua langsing kono kuwi ana tal 1, tal 2, tal 3. Aku ketemu lu lembut model opo? Ketemumu karo malaikat model opo nang kono? Wah, aku langsung tirakan nang ngene go langsung to, Gus. Iso kesasar nang mlingi kok. Blitar kok. Aku kok nang Blitar kok wong bakul getun iku. Niki mlingi, Pak. Lho piye to? Aku nang Jogja kok nang mlingi kesasar kowe. Oh, iku ana pintu Doraemon nih. Iya to tembus nang ndi ya? Aku ingin ke sini. Aku nonton Doraemon iku guyu dhewe. Jangan nonton pintu ngene iku ngono. Nah. Tahu ngalami ngono kuwi. Pernah aku kesasar sampai gandol truk lho, Pak. Kesasar nang Pelabuhan Ratu nanti kok. Tirakate nang Sidoarjo kene to, 12 nang Pelabuhan Ratu kok. Padahal ora mlaku iku. Mulai Pak, gandol truk aku ora ndek duit. Oke, jadi itu pelawangan, roda jana itu memang ada suatu struktur dimensi yang itu pintunya itu mengambil jarak tempuh waktu dan jarak tempuh ruang. Gini Arab ruang yo, lepas sak langkah wae, itu jenenge aji apa namanya nurus bumi. Ono sing menempuh waktu, kowe ketemu Pak Karno nang kene jadene ora mati, Pak Karno wis mati. Sing kowe ketemu nang ngene kene iki Pak Karno sing tahun 50, Pak. Sing gawe pintu kuwi. Dadi aja ngomong Pak Karno urung mati ngono ae kan karepmu ae. Kowe sing ketemu nang ngene kene mungkin Pak Karno beneran sing nglewati pintu tahun 50 iku yuk nang tahun 2020 apa 2019 wingi. Dadi aja nganu temen-temen. Saiki orang-orang Yahudi nggawe lho iku pintu iku. Lewat apa? Messenger partikel God, partikel Tuhan. Sing dark matter, dark energy, teori ini disebut high boson. Wah, yang dia bisa menyintunkan antara materi, mempertemukan materi dengan imateri, antimatter. Wah, bila ketemu dengan antimatternya maka akan lenyap. Mate kon arepe nuklir iki disiapno arepe gawe nuklir surga. Kan burung ngeru informasine gendeng kok jauh iki asline. Bancuan temen kok ya. Jadi mesin itu ada di Swiss. Oh, kan film Terminator sing wedok kesantap iku lho. Apa jenenge? Radiator mesin magnet itu. Nah, ikulah mesin penggiring dark matter atau dark energy yang menemukan antimatter. Dia bisa melubangi sesuatu materi itu dengan unsur kecepatan cahaya, maka dia ikut tembus tanggune alam dimensi apa. Bahkan pintu surga itu arepe ditembus, arepe dinuklir, gak kurang ajar. Disitulah mungkin pintu neraka akan terbuka. Ini sembuka nyantel itu untuk iku mesinnya termahal loh. Dan materi God, partikel God itu termahal di dunia. 1 milinya saja harganya 600 triliun. Ya apa ditembak no kene sok tembus rono-rono. Aku nang tahun 70 umurku piro sok bayi meneh aku. Loba nasib. Cilik kok meneh aja ngene, ketemu iku apes to. Ketemu iku lho, rada ayu bojomu ngono kan. Iso temenan, Bos. Wong pintu iku saiki sapa sing mampu iku? Buka CERN, SERN nang YouTube. Pelajari itu antara dark matter dark energy. Kalau kamu orang Islam gak mengetahui kalah karo wong Yahudi, Bang. Gak ngeri dah. Itu seluruh ilmuwan, orang pinter, orang jenius, seluruh dunia dikumpulkan di situ, di CERN. SERN, CERN. Mesin pembuat waktu, penembus waktu, dahulu dan yang akan datang, karena alam ini paralel.
Oh, bukan. Oh, Rasulullah lu nyampe nang kono. Durung wayahe surga digelar Rasulullah wis iso ndelok swarga. Karena waktu ini tembus. Bayang orang Yahudi mau membuat partikel gas yang mana bahannya dari antimatter. Nah, makanya wong Jawa disi Gus. Ya. Dark matter wa dark energy apa? Materi gelap dan energi gelap. Sang suwu. Wong Jawa iku pinter, iso nembus nang langit gawe kesuwungane. Buat ngono kuwi. Wah, sik. Wes. Langsung. Iya. Bisa meguru kok nang Sunan Kalijaga kepethuk. Sunan Kalijaga sing bingung. Iki wong teko ndi? Ngono. Iya. Zaman Kanjeng Nabi iso meguru kowe langsung nang Kanjeng Nabi. Tembus waktune. Lah, opo wong Yahudi akan membuka pintu surga arep dino boleh gak kurang ajar. Yahudi asing megiti kok. Ilmu pengetahuan itu dipelajari, so banyak yang belum kita tahu. Seperti uniknya Gus kemarin bahas tentang Loh Mahfuz. Tak kasih 1% aja kan ngeluh ngapain Lauhul Mahfuz itu. Kalau memang Allah itu menciptakan kita ini ahli surga, kenapa juga sholat? Toh nggak pleko koyo apa mlebu swarga. Nek kon iku ditakdirno karo Gusti Allah itu tadi ahli neraka, kenapa juga ada sholat? Dibagus-bagus akhlake koyo apa tetap neraka. Percuma juga, dua-duanya percuma. Uniknya berada di mana kita kalau ahli surga? Tuh. Ya mungkin di live streaming kita akan bahas itu biar orang-orang mengetahui semua. Terus kemana kita ini keluar ini dari jerat masalah tentang si budaya hidup di dunia ini? Terus siapakah yang disebut ahli surga dan siapakah yang disebut ahli neraka? Terus bagaimana cara perilakunya ahli surga? Yang nyata-nyata Allah memberikan suatu pertanyaan oleh kita lewat suatu kejadian dan peristiwa. Ada seorang ahli ibadah, dia bukan ahli surga, malah justru akan masuk neraka. Ya gara-gara ngasih ngurungi kucing dan ngasih makan. Nah, ada seorang pelacur yang notabene ahli neraka malah dinyatakan ahli surga hanya karena kasih makan anjing. Nah ini unik, makanya kita harus buka Loh Mahfuz. Lauhul Mahfuz atau Loh Mahfuz. Nah itu loh. Loh Mahfuz itu suatu kitab induk yang nyata. Memang Allah bersumpah kepada waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia kuciptakan dalam bentuk rugi. Nah, kalau menyatakan demi waktu itu berarti Allah bersandar tidak berada pada waktu. Nah, demi Hendra. Nah ini kan terputus. Demi ibuku. Sesuatu yang jadi sandaran nilai terpenting dalam hidup itu waktu. Tidak mungkin saya demi pembantu, atau demi orang yang derajatnya di bawah, nggak mungkin. Bersandaran demi sesuatu yang itu. Nah, di situ kita ungkap karena Allah tidak berada di waktu, berarti Allah menciptakan dahulu, sekarang, yang akan datang itu secara bersamaan. Seperti kita melihat ikan di akuarium. Yang mana yang dilihat adalah sisi sebelah kanan. Bukan berarti yang sebelah kiri belum tercipta atau tak tampak. Karena sudut pandang kita berada di sebelah kanan. Nah, kalau dikatakan yang sebelah kiri dahulu, yang ini sekarang, terus moncongnya ini yang akan datang, itu terjadi bareng tidak sama ikannya? Nah, ini Loh Mahfuz, ini baru 0,001% yang aku ceritakan. Iya, Loh Mahfuz. Jadi ini karena sudut pandang kita berada di sisi kiri sebelah kanan hingga kita menyatakan sekarang. Kalau kita telisik begini, ini yang lalu. Kalau kita lihat begini, sesungguhnya kita lihat yang akan datang. Nah, yang besok. Makanya inilah Allah menciptakan ikan itu ya bersamaan dari sisi sudut pandang yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, ataupun yang di depan moncongnya itu. Nah, ini kan bagian dari gambaran badan niahnya Loh Mahfuz. Nah,
Lahul Mahfuz itu tadi, kitab induk yang nyata. Karena disebut nyata oleh Allah dikarenakan itu tadi, ciptaannya langsung. Jadi ruas demi ruas, buku demi buku itu berjalan terus. Kalau kita ini dianggap suatu kitab, jadi kitab itu dari tahun bertahun, setahun, 2 tahun, 30. Kalau kita itu dinas oleh Allah itu 80 tahun usianya, berarti satu buku Lauhul Mahfuz itu berdurasi 80 bab. Satu lembaran itu berisi 1 hari. Nah, oke. Jadi satu bab berisi 365 hari. 365 bab. Nah, dari sinilah kalau kita cepat membaca, otomatis kita mengalami hal-hal seperti itu. Mengalami hal-hal yang seperti itu. Bagaimana orang melek? Batasan dari ruas-ruas buku ini adalah batasan tidur. Pahami ini semua. Nah, bagaimana kalau orang suka melek? Dia tidak serta-merta cerdas dan tidak serta-merta mengambil batas kesimpulan banyak, dia menghabiskan beberapa lembar. Nah, justru disitulah kecerdasannya, karena batasannya kalau tidur sesungguhnya kita bangun lagi, kita berada pada lembaran yang terbaru terus. Kalau kita berada di tanggal 10 gitu, kemudian besok ini disebut hari tanggal 11, sebelumnya itu tanggal 9 dan 8, berarti mengarah ke arah barat. Dari arah barat itu kita belum terjadi, dari arah timur kita belum terjadi, dan sana setelah terjadi. Nah, coba kalau kamu ini tanggal 10 Gus di sini menjalankan suatu pesawat yang kecepatannya 50.000 km per jam, yang mana gerak terbit matahari itu dikalahkan dengan suatu kecepatan pesawat tersebut, hingga Gus kembali lagi dari arah timur ini hanya 1 jam, padahal dibatasi oleh 24 jam. Maka yang terjadi, Gus yang di sini tanggal 10 masih terjadi tanggal 9-nya. Paham? Ini kan matahari meluncur ke sana. Wena paham kamu tak mandu. Ngerti saat dulu. Nah, ini Gus tanggal 10. Tanggal 10 berada di sini. Oke, sama kamu jam berapa ini? Nah, jam setengah berapa ini? Jam 5 ya? Jam 5 lebih. Dari jam 5 ini Gus berada di sini tanggal berapa ini? Umpama ini tanggal berapa? 13. Oke, tanggal 13 Gus berada di sini. Oke ya. Terus Gus yang besoknya tanggal 14 ya. Nah, berjalan dari arah timur ke barat. Kalau belum terjadi dari arah timur ya. Nah, kalau sudah terjadi dari barat. Oke, Gus sekarang berjalan naik pesawat dengan kecepatan 50.000 km per jam ke arah barat, yang sudah terjadi. Ya, sekarang ini tanggal 13 toh, padahal Gus berangkat tanggal 14. Kurun waktu 1 jam aja untuk mengitari bumi, berangkat dari sini. Seret per tanggal jam 5. Ketemu enggak dengan Gus sekarang yang duduk? Gus yang besok, ketemu enggak? Jika Gus berjalan ke arah timur dengan perjalanan 50.000 km, lebih cepat lagi nih, karena arahnya kita terbit dong, diawali dari timur. Nah, maka dengan kecepatan itu kembali lagi 1 jam ke sini, maka Gus akan ketemu dengan yang tanggal 15 kalau berangkatnya tanggal 14, karena belum berlalu. Nah, ini begitu, karena batasan bumi ini diukur lewat wal asri innal insana lafi khusr ini ya, waktu itu. Nah, diukur dari suatu kecepatan EMC kuadrat toh. Maka jikalau kita melebihi dari kecepatan 24 jam dari kecepatan alam semesta, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jikalau aku kecepatan itu 1 jam, kemudian aku mengitari 10 jam, 10 kali pertemuan dengan arah barat, maka aku akan ketemu dengan Gus Anton 11 kali, masuk yang hari itu aku berada. Gitu ya.
Ya, makanya dibatasi dengan kecepatan. Jadi benar nggak tidur gitu. Iya. Lambung menembung gitu. Ini kan nganggo pesawat. Nah, ini loh Mahfuz berapa persen ini.